Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pagi hari ini kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Kami merindukan bahwa hati kami terbuka untuk menikmati satu persekutuan, menikmati kasih karunia Tuhan di dalam ibadah ini. Tuhan, biarlah Engkau penuhi kami dengan firman-Mu, karena itulah kerinduan hati kami berada di tempat ini. Kami merindukan Tuhan berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami datang dengan hati yang kosong, tapi pulang dengan berkat Tuhan. Kami datang dengan kesia-siaan, tapi kami pulang dengan kasih karunia, boleh menyertai dalam kehidupan kami sementara di tengah dunia ini. Tuhan berkati waktu ini, dan Allah Roh Kudus memberikan pencerahan bagi setiap kami saat kami baca merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati waktu pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya mengatakan amin. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali ada kesempatan kembali bersama dengan kita di tempat ini dan bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara seiman tempat ini dan melihat kesetiaan saudara di dalam ibadah dan juga dalam pelayanan. Sehingga hati saya bersyukur kepada Tuhan dan juga melihat kemajuan pelayanan tempat ini dari minggu ke minggu, ya, sampai pada saat ini. Ya, tentu ini adalah satu pimpinan Tuhan untuk gereja ini, sehingga ya kedepannya ada satu impian ya yang besar untuk pelayanan GKI Karawaci, sehingga mungkin bisa menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Amin. Ya, melalui kesehatan, melalui kebersamaan kita, dan kita yakini bahwa gereja ini akan terus bertumbuh, akan terus menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus Yesus. Kalau kita bersama bergandengan tangan, kita percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Amin. Baik saudara, kita akan melihat bagian firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Ada beberapa ayat kita baca di sini saudara, menjadi bagian yang kita renungkan bersama-sama pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Alkitab saya TB yang kedua mengatakan demikian. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Saudara, sekitar bulan Mei
2-3 bulan yang lalu, ada seorang bapak asal Bangka, ya. Kalau orang Bangka biasa orang Hakka, saudara ya, orang Kek, begitu ya. Saudara, dia survei rumah yang rencana ingin sewa, ingin kontrak rumah, ya. Kebetulan saudara, rumah yang dia ingin sewa itu di sebelahnya rumah saya. Nah, saudara, lalu dia pun memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa kalau bukan pertolongan Tuhan, ia sudah tidak ada di sini. Saudara, ternyata dia adalah seorang mantan penjudi, ya. Jadi hampir pada waktu itu ditangkap oleh polisi. Pada waktu penggerebekan, saudara, dia lolos, ya. Yang lain ketangkap, lalu dia lolos. Dia mengatakan bahwa dia keluar dari pintu belakang pada waktu rombongan polisi datang. Saudara, dari pengalaman itu, ya, dia bertobat. Dia bertobat, dia percaya Tuhan Yesus, ya. Lalu berjemaat di salah satu gereja. Saudara, dia menceritakan dengan semangat sekali, saudara ya. Karena ini sepertinya petobat baru. Saudara, dia menceritakan bahwa Tuhan memberikan perlindungan kepadanya. Ya. Kalau tidak demikian dia sudah tidak ada di sini. Dia harusnya sudah di dalam penjara. Nah, saudara, ketika dia menceritakan pengalaman pertobatannya, lalu dia cerita tentang kehidupan bergereja. Dia menceritakan cara pendeta bersalaman, saudara ya. Nah, saudara pernah ya bersalaman dengan pendeta ya, kalau sini selesai ibadah kita selalu bersalaman ya. Ada yang keluar dari pintu samping, saudara ya. Ada yang bersalaman, dia nggak sempat seperti itu ya. Dia cerita bahwa dia bersalaman dengan pendeta, saudara. Mungkin dia perhatikan ya kali dia pendeta bersalaman dengan orang-orang yang datang beribadah, saudara. Saudara, dia menceritakan demikian bahwa ketika bersalaman ada yang dirasakan bahwa ada yang salamannya begitu hangat, saudara, begitu luar biasa dirasakan gitu ya. Tapi ada yang dirasakan bahwa salamannya begitu saja, saudara. Jadi ada perasaan dingin begitu ya. Jadi enggak hangat begitu ya. Lalu dia menceritakan sepertinya di gereja itu ada mili-mili kasih ya. Sepertinya seorang rohaniawan, saudara, kalau bersalaman ya. Jadi tangannya harus selalu hangat. Ya, kalau demikian dia harus demam terus, saudara, tiap minggu ya. Demam begitu ya. Jadi setelah selesai ibadah bersalaman dengan jemaat ya, wah, tangannya hangat. Ya, supaya dirasakan kehangatannya. Saudara, yang saya mau sampaikan bahwa tampaknya di gereja ada banyak orang merasakan diabaikan, saudara. Saya tidak tahu apakah saudara merasakan seperti itu, saudara. Tapi setidaknya, saudara, di gereja ada orang merasakan diabaikan. Ada orang merasakan dia terlantarkan. Ada orang merasakan dia kurang diperhatikan. Akibatnya, saudara, ia kecewa dengan pengurus, ia kecewa dengan aktivis, ia kecewa dengan hamba Tuhan, dan pelan-pelan, saudara, atau secara sembunyi, saudara, dia bisa senyap, dia bisa hilang dari gereja. Saudara, dalam sejarah gereja, ketika jumlah murid makin bertambah banyak, ya, Petrus khotbah, saudara, 3.000 orang bertobat. Di Kisah Rasul mengatakan ketika jumlah murid makin bertambah banyak, ya, jadi jemaat merasa terlantar, saudara, tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Mereka merasakan ini harus kami dapat, tapi mereka tidak merasakan pelayanan itu. Pembacaan tadi mengatakan, maka timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Jadi dalam kumpulan jemaat itu, saudara,
Ada orang Yahudi yang sudah tidak berbahasa Yahudi, saudara, atau bahasa Ibrani, saudara, tapi mereka berbahasa Yunani. Jadi mereka bersungut-sungut kepada kelompok orang Ibrani karena mereka melihat ada janda-janda mereka yang diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Mereka merasa tidak puas karena tidak mendapatkan pelayanan santunan. Sudah tahu, sudah 3.000 jemaat, mungkin sudah 5.000 pada saat itu, saudara. Jadi orang-orang ini terlantar, saudara, tidak mendapatkan pelayanan. Mungkin terabaikan atau tidak terlihat, ya. Tapi mereka ini komplain kepada gereja supaya mereka bisa mendapatkan jatah santunan. Saudara, hal ini pasti dan mungkin terjadi di gereja-gereja bahwa ada yang diabaikan. Saudara, sebuah gereja setelah bekerja keras melawan musuh-musuh, memenangkan jiwa yang ada di sekitar kita, itu kan satu perjuangan, saudara. Satu usaha, satu doa. Menangkan mereka dari luar, lalu dikumpulkan dalam gereja, beribadah bersama-sama. Saudara, orang-orang ini, saudara, sudah berada di jalan yang benar. Orang ini sudah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana mengelola permasalahan yang mungkin timbul dalam gereja dengan banyaknya orang-orang yang berkumpul di dalam sebuah jemaat. Saudara, dari zaman ke zaman, generasi ke generasi, gereja selalu mendapatkan serangan dari berbagai pihak. Yang kita katakan di balik daripada itu mungkin ada sebuah serangan, ada sebuah kuasa kegelapan menyerang gereja supaya gereja itu bisa terpencar, supaya gereja itu tidak bersatu, supaya gereja itu pecah. Serangan ini, saudara, dari awal. Kemudian dari zaman ke zaman, sampai pada saat ini, saudara, kita melihat bahwa gereja selalu mendapatkan serangan. Yang dibalik daripada itu adalah si iblis, supaya gereja terpecah. Saudara kasih dalam Tuhan, banyak hal yang bisa terjadi dalam gereja itu adalah perselisihan. Perselisihan antar pengurus, perselisihan antar jemaat, bahkan mungkin pemimpin gereja satu dengan yang lain, saudara, nggak akur dan lain sebagainya. Ini strategi si jahat untuk memisahkan, untuk mencerai-beraikan kita supaya kekuatan kita menjadi lemah. Persoalan yang lain, saudara, adalah beda pandangan, beda visi dan misi, bahkan beda doktrin satu dengan yang lain, sehingga gereja terpecah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada satu kekuatan bersama-sama untuk melakukan sebuah pelayanan. Saudara, saya senang sekali ketika mendengar Land of Fight, saudara. Ini satu impian, saudara, ya, untuk ada satu tempat yang lebih bisa menjangkau, lebih memadai untuk daerah sekitar Karawaci. Saudara, ketika saya dengar ada 1.000 berapa ratus ya rumah baru dibangun, itu pasti generasi yang muda, saudara, pasangan muda, mereka pindah di sini. Dari Jakarta yang sangat sempit, saudara, tempat tinggalnya, mereka akan cari tempat-tempat seperti salah satu di Karawaci, atau di sekitar Gading Serpong, atau di Citra Raya dan lain sebagainya. Karena mungkin di sini lebih leluasa untuk tempat tinggal, tidak seperti di kota Jakarta, saudara. Saudara, ini
jiwa-jiwa yang datang, saudara. Jiwa-jiwa yang sangat dimungkinkan untuk dijangkau. Sehingga kemudian hari ini akan menjadi sebuah gereja yang lebih besar, saudara. Gereja yang bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Itu adalah hal yang mungkin saja Tuhan berikan ketika ada sebuah kesatuan, saudara. Gereja harus bersatu. Gereja harus bersama-sama. Gereja harus bergandengan tangan untuk melakukan sebuah pelayanan ini. Dan saya pikir ini sudah waktunya, saudara. Setelah didoakan sekian lama untuk sebuah tempat yang baru, saudara. Supaya anak kita bisa dijangkau, saudara. Anak muda punya satu tempat yang baik untuk bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Jadi butuh satu kesatuan untuk mendoakan tempat itu. Saudara kasih dalam Tuhan, persoalan yang lain adalah perasaan iri hati, perasaan marah, perasaan kecewa, dan juga mungkin perasaan merasa terabaikan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini persoalan-persoalan yang ada di depan kita, yang memang harus kita selesaikan dengan baik, yang harus diselesaikan, yang membutuhkan hikmat daripada Tuhan, membutuhkan kasih, membutuhkan perhatian dan lain sebagainya. Sehingga orang akan merasakan mereka bagian dari tubuh, mereka bagian dari gereja ini, mereka mendapatkan kasih dan lain sebagainya. So, gereja adalah kumpulan orang berdosa yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah diselamatkan oleh Tuhan kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Sehingga status kita itu adalah status orang benar. Kita status saudara orang kudus. Kenapa kita masih bisa jatuh dalam dosa? Tapi status kita beda, saudara. Status kita orang benar. Kita adalah orang kudus, saudara. Beda dengan dunia. Karena demikian dunia pun memandang kita beda, saudara. Karena kita orang sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus. Dan kita berkumpul bersama, saudara, di tempat ini. Tapi kita punya kebutuhan-kebutuhan yang tidak sama. Kita punya kebutuhan berbeda satu dengan yang lain. Yang si A punya kebutuhan makan rohani sesuai dengan pergumulannya. Lalu dia datang ke tempat ini, saudara. Dia punya kebutuhan itu. Yang lain, saudara, punya kebutuhan ingin mendengarkan sebuah khotbah yang baik. Mungkin mendengarkan khotbah yang doktrinal, saudara, yang bisa menjawab pergumulannya. Ada pertanyaan besar pada sebuah doktrin yang dia tidak pahami, dan khotbah itu sampaikan dan menjawab kebutuhannya. Kebutuhan yang lain mungkin hanya datang, dia nggak butuh yang lain, dia hanya butuh sentuhan kasih. Ada yang menyapa dia, ada yang memberikan salaman kepadanya. Yang lain, saudara, kebutuhannya mungkin dia berharap supaya ada yang mendukung dia dalam doa. Ketika dia datang, saudara, duduk sendirian, ada yang datang, ada yang berdoa bagi dia. So dia merasakan bahwa kebutuhannya diperhatikan oleh gereja. Sudah mungkin nggak hal ini kerjakan oleh seorang hamba Tuhan dengan begitu banyak jemaat? Adalah hal yang mustahil, saudara. Kalau semua memahami kebutuhan ini, saudara, ada satu kebutuhan besar, saudara. Jemaat datang dengan berbagai kebutuhan. Kita tahu, kita melihat, saudara. Kita ambil bagian dalam pelayanan ini. Ada yang memberikan doa, ada yang memberikan salaman, dan lain sebagainya. Yang lain, saudara, mungkin hanya cukup mendapatkan penghiburan dari pengurus. Ya, datang menghibur dia ketika melihat datang ke tempat ini dengan wajah yang muram. Ya, nggak ada senyuman. Pada waktu pujian pun nggak ada senyuman, saudara. Dia muram, saudara.
lalu didatangi, lalu memberikan penghiburan. Dan dia merasakan, dia terjawab, saudara. Kebutuhan yang lain apa, saudara? Kebutuhan yang lain adalah ingin kesembuhan. Ada yang sudah sakit sekian lama, saudara. Dia bergumul dengan kesehatannya. Dia bergumul dengan penyakitnya. Tapi ada yang mendoakan dia. Dan kalau ternyata itu sembuh, saudara, dia akan bersaksi bahwa dia mengalami mujizat. Dan akan memberikan sebuah dampak bagi orang-orang di luar. Gereja Karawaci, saya didoakan hamba Tuhan si A oleh musuh Petrus dan lain sebagainya. Saya sembuh, saudara. Dan dia alami itu. Ini diceritakan, saudara, di epos, saudara. Didengar semua orang. Mereka tahu di sini terjadi mujizat. Kalau gereja sebelah demikian, saudara, caranya. Kan? Makanya banyak orang ke sana. Tapi gereja kita, saudara, kita simpen. Kita nggak ceritakan. Persoalan yang lain, kebutuhannya apa, saudara? Ya, ada orang datang, kebutuhannya sembako, saudara. Ya, ada masalah perutnya, saudara. Ada masalah pekerjaan. Ada masalah rumah tangga. Ada masalah relasi suami istri. Ada masalah anak dan lain sebagainya. Saudara bisa bayangkan nih kebutuhan-kebutuhan yang begitu besar, saudara. Persoalan-persoalan orang kudus. Orang yang sudah dibenarkan, yang dikumpulkan, saudara. Ternyata ketika kita melihat ada begitu banyak kebutuhan, ada begitu besar persoalan-persoalan di tengah-tengah kita, yang mungkin kita tidak melihat, hanya lihat permukaan saja. Tapi ketika kita mendalaminya, kita akan melihat kebutuhan-kebutuhan ini di tengah-tengah kita, yang perlu kita bersama-sama, yang perlu kita bersehati untuk memberikan sebuah pelayanan. Dikatakan, maka bersungut-sungutlah mereka karena ada janda yang terabaikan. Harusnya janda, saudara, yang memang layak, saudara, ya itu dapat perhatian. Bukan janda yang kaya. Kalau di sini mungkin ada janda, tapi janda yang kaya. Oh bukan, saudara, ya. Itu bisa mandiri, bahkan bisa memberkati yang lain. Tapi mungkin yang dimaksud di sini janda-janda yang memang layak mendapatkan perhatian, tapi tidak mendapatkan bantuan itu. Lalu mereka bersungut-sungut. Saudara, jadi jemaat yang beribadah ada beragam kebutuhan yang acap kali belum bisa dipenuhi oleh gereja karena keterbatasan, ketidaksempurnaan gereja, baik dari aspek pelayanan. Yang lainnya adalah karunia rohani. Orang kurang punya karunia rohani. Mungkin juga aspek keuangan dan lain sebagainya. Sehingga tidak bisa memberikan sebuah pelayanan secara maksimal. Tapi saya yakin, saudara, ketika kita berkumpul bersama-sama, ya, saudara, ketika kita bersehati, saya yakin kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan ini. Sehingga gereja kita akan lebih baik. Amin. Sehingga gereja kita akan lebih maksimal. Oleh karena kita terlibat di dalamnya. Oleh karena kita melihat kebutuhan ini. Saudara, melihat realita pergumulan kehidupan yang berat anggota jemaat di tengah-tengah dunia ini. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini penting ya, saudara, ya. Ini sebuah realita di tengah-tengah kita. Ada kebutuhan pelayanan yang begitu banyak. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan? Supaya kebutuhan-kebutuhan ini yang begitu banyak, yang begitu beragam, itu bisa dijawab, bisa dipenuhi. Saudara, saya mencatat 3 hal. Kalau kita bisa lakukan ini, saya yakin bahwa gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini, itu akan lebih baik.
Kalau kita lakukan ini, saudara, saya percaya bahwa gereja kita akan menjadi sebuah gereja yang punya kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Terkadang kita merindukan sudah gereja mula-mula. Kita ingin kembali seperti gereja awal, saudara. Mula-mula yang pertama. Mereka yang penuh dengan perhatian. Mereka yang penuh dengan kasih. Mereka yang penuh dengan semangat dalam pelayanan. Kita merindukan itu, saudara. Tapi seperti di zaman-zaman ini, saudara, untuk kembali seperti gereja mula-mula, saudara, mungkin itu sudah jarang sekali, saudara. Mungkin tidak ada, saudara. Harusnya, saudara, gereja dari waktu ke waktu itu tidak berubah. Karena orang percaya yang punya iman yang sama, punya Tuhan yang sama, punya spirit yang sama. Harusnya semangat itu tetap ada. So, yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan, tidak menjadi orang Kristen yang egois, tapi belajar berbagi kepada mereka yang kekurangan. Saudara, ini satu hal yang menjadi tantangan bagi kita orang Kristen. Belajar untuk tidak egois. Belajar untuk memperhatikan, berbagi kepada mereka yang kekurangan. Gereja mula-mula menjadi teladan dalam hal berbagi karena mereka tidak egois. Kita tidak menemukan bahwa gereja mula-mula banyak orang yang punya status di masyarakat, punya finance yang baik. Tetapi kita melihat bahwa mereka punya teladan berbagi. Ketika mereka melihat ada kebutuhan, mereka berbagi. Mereka tahu ada sebuah kebutuhan, lalu mereka tergerak hati untuk ambil bagian, untuk berbagi kepada mereka. Kalau jemaat bisa mengulurkan tangan, menyelesaikan sebuah persoalan, menutup sebuah kebutuhan, tanpa harus menunggu sebuah rapat diakonia misalnya di gereja kita, yang mungkin bisa memakan waktu seminggu atau 1 bulan, atau rapat majelis yang terkadang akhirnya nggak ada sebuah keputusan. Kalau kita bisa bergerak, saudara, melihat kebutuhan ini, kita bisa lakukan sebuah pelayanan dengan baik. Saya yakin bahwa gereja itu akan menjadi sebuah kesaksian. Gereja kok semakin baik karena kita ambil bagian. Ketika kita lihat ada sebuah kebutuhan, lalu kita berbagi. Saudara, saya pelayan di GKI Teluk Gong sudah 19 bulan, saudara. Ya. Ada banyak kebutuhan. Orang yang pernah tinggal di Teluk Gong, saudara, akan tahu bahwa di sana ada berbagai kebutuhan. Kami punya tim tanggap, saudara, ya, yang harus bergerak cepat, ya. Mereka tidak boleh lamban-lamban, saudara. Mereka juga tidak boleh menunda, ya. Mereka harus bergerak cepat, ya. Dengan bergerak cepat ini, kebutuhan jemaat bisa terlayani dengan baik. Sana kan sering terjadi apa, saudara? Kalau dulu banjir, saudara, ya, tahu ya? Kalau orang dengar Teluk Gong, saudara, gambarannya, saudara, 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, saudara, banjir, saudara, ya. Itu gambaran, saudara, ya. Orang dengar Teluk Gong udah langsung pusing, saudara, ya. Banjir, saudara, ya. Kemudian daerahnya sedikit kumuh, saudara, ya. Ada bagian-bagian yang kumuh, saudara. Itu orang pernah tinggal di sana akan tahu sudah seperti itu. Kemudian gotnya, saudara, penuh dengan sampah, saudara, ya.
yang sering terjadi banjir, kebakaran, saudara. Ya, saya di sana sudah terjadi 1 kali kebakaran, saudara. Ya, mungkin tiap tahun, saudara, 1 kali kebakaran. Ya, kemudian ada lingkungan yang tidak terlalu kondusif, saudara. Orang berperang, saudara, ya. Sebelah sungai ini sama sebelah sungai sana, saudara. Karena apa ya? Untuk merebut lahan parkir, saudara. Dan banyak hal yang lain. Ada sebuah kebutuhan, saudara. Ya. Tapi Teluk Gong sekarang mungkin lebih baik. Sudah tidak banjir yang pertama, saudara, ya. Jadi rumah di sana pun harganya jadi naik, saudara. Kalau dulu harganya enggak seberapa, tapi sekarang harganya tinggi, saudara. Rumah di sana tinggi, saudara, harganya. Saya jadi bingung, kontrak rumah juga tinggi, saudara, di sana. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, kami punya tim tanggap, saudara. Ya, harus bergerak cepat. Mereka tidak boleh lamban-lambat. Ya, mereka harus bergerak cepat. Mereka harus melayani dengan baik, saudara. Kalau kita semua punya spirit yang demikian, saudara, punya hati yang sama, persoalan-persoalan yang ada di depan kita itu sebetulnya bukan sebuah persoalan terbesar. Selama kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi melihat kebutuhan pelayanan. Pelayanan kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang punya kebutuhan tersebut. Saudara kasih dalam Tuhan, dulu ada seorang jemaat. Ya, saudara, saya kenal dia sebagai orang yang murah hati. Karena dia suka belanja. Ya, dia pertama ke gereja, saudara, dia bawa sembako, saudara, ya. Dia sisihkan uangnya, saudara. Waktu itu sekitar 20 tahun yang lalu, saudara. Itu 50.000, saudara, ya, 1 paket, ya. Sembako, ya, dia bawa. Pertama 25 paket dia bawa ke gereja. Dia taruh aja di depan, saudara. Orang ambil, saudara. Karena punya kebutuhan. Tapi lama-lama sudah bertambah banyak. Ya. Kebutuhan itu. Orang-orang dari luar datang, saudara. Karena mereka tahu ada kebutuhan. Kesempatan bagi kita untuk jangkau mereka. Memberitakan Injil, saudara. Itu efektif juga, saudara. Ya, efektif. Dari 25, terakhir, saudara, 300 paket. Itu sampai kita ngumpul, saudara, 300. 1 ibadah, saudara. Lebih banyak dari ini. Kita perkirakan, saudara, orang sebanyak ini 20-30% itu bisa dijangkau. Bisa dimenangkan. Tapi yang lain tuh lolos, lepas, saudara. Kita nggak bisa jala mereka. Itu sebuah pelayanan yang ada orang melihat tidak efektif. Bagi dia tidak punya beban. Bagi dia tidak punya visi. Tapi bagi orang punya visi, saudara, itu memang sebuah kesempatan. Saudara, kapan orang mau datang ke gereja? Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Kita ingat, saudara, waktu kita belum mengenal Yesus. Untuk datang ke gereja, hal yang mudah tidak. Itu bukan hal yang mudah, saudara. Kalau di Singkawang, saudara, bisa jangkau murid 300 orang, 500 orang, saudara. Itu dari anak. Gimana orang tua mereka? Yang bertahun-tahun, saudara, begini, sudah dari generasi ke generasi. Mudah enggak? Bukan hal yang mudah. Itu memang harus dari yang kecil, saudara. Ditanam, saudara. Dari TK, SD, SMP, SMA, saudara. Ditanam, saudara. Dan dibimbing sedemikian rupa. Mereka akan menjadi pengikut Kristus. Tapi pelayan ini, saudara, butuh sebuah effort yang sangat besar. Ya, sebuah kebutuhan ini.
yang memang kita perlu lakukan kalau kita mau menjangkau mereka. Saudara, bapak ini melakukan pelayanan bertahun-tahun. Saya sangat salut sama dia. Bertahun-tahun, saudara. Dan banyak jiwa dimenangkan. Tentu mereka yang lain cuman kebutuhan sembako. Mereka bukan butuh Yesus. Tapi minimal mereka pernah mendengarkan Injil. Saudara kasih dalam Tuhan, di Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 ayat 45 mengatakan, semua orang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi mereka peduli, mereka tidak egois, mereka tidak mementingkan diri sendiri. Tapi mereka melihat ada sebuah kebutuhan, mereka menjual harta milik mereka. Kenapa mereka melakukan itu, saudara? Karena mereka sadar bahwa mereka sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Mereka sadar bahwa mereka adalah milik Yesus. Sehingga segala melekat pada tubuhnya. Yang dimilikinya adalah milik Kristus juga. Yang kalau ada sebuah kebutuhan, itu dipakai. Mindset seperti itu ada pada mereka. Saudara, ini yang hilang di tengah-tengah kita. Ini yang tidak ada di tengah-tengah kita. Kendati kita Kristen, saudara. Tapi ini yang tidak ada. Ketika ini tidak ada, saudara, maka ini akan menjadi sebuah persoalan di tengah-tengah kita. Sehingga pelayan gereja menjadi tidak maksimal. Kesaksian gereja, saudara, ada. Tapi seperti lilin yang kecil, saudara. Bukan obor yang besar. Karena kita tidak melihat kebutuhan orang lain. So, terkadang di gereja ada dua macam orang Kristen. Tapi tidak selalu, saudara. Terkadang bisa muncul dua kelompok ini. Kelompok pertama adalah bahwa gereja hanya pelayanan firman saja, ya, hanya pelayan doa saja. Jadi orang datang ya hanya mendengarkan firman saja. Betul, saudara. Jemaat datang butuh firman. Mereka butuh doa. Mereka butuh makan rohani. Betul, saudara. Bahwa ada kebutuhan demikian. Karena hati kita butuh kebutuhan itu, saudara. Yang kosong ini tidak bisa diisi dengan yang lain. Firman yang bisa mengisi, yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Betul, saudara? Betul. Tapi itu ketika perut kita kenyang. Ketika tidak ada masalah. Kelompok yang lain mengatakan, kita memang harus lakukan pelayanan sosial. Memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Sudah dua kelompok ini kadang bertengkar satu dengan yang lain. Harusnya tidak perlu, saudara. Mereka harus menyatu bahwa kita punya kebutuhan firman. Kita juga punya kebutuhan kaitan dengan jasmani, saudara. Ini tidak bisa kita sangkal. Karena kita bukan hidup di surga. Kita tinggal di dunia, saudara, kita butuh rumah. Butuh kebutuhan sehari-hari. Butuh makanan. Dan lain sebagainya. Saudara, seorang jemaat yang datang gereja, tidak hanya dia butuh firman, tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang perlu dipenuhi, saudara. Perlu dibantu, perlu dijawab, saudara. Sehingga dia merasakan ya terpenuhi kebutuhannya. Ada begitu banyak kebutuhan. Ya, ketika kita bisa menjawab satu persatu, saudara, saya percaya bahwa jemaat ini akan bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan selain kita tidak egois melihat kebutuhan orang lain, yang kedua adalah memiliki perasaan sepenanggungan dengan semua saudara seiman.
dan bersatu dalam satu tubuh Kristus. Memiliki perasaan itu, sepenanggungan. Jadi masalah dia itu masalah saya. Kita tanggung bersama-sama. Ya. Itu seperti jemaat mula-mula. Mereka memiliki perasaan itu, saudara. Ya. Orang punya kesulitan, mereka merasakan ini harus tanggung bersama. Mereka membantu. Ya. Kalau kita bisa lakukan hal ini, saudara, orang akan merasakan bahwa gereja itu luar biasa. Gereja punya sebuah kesaksian. Ya. Bisa memberikan bantuan, merasa ditolong, saudara. Mungkin tidak semuanya materi, saudara, tapi minimal mereka merasakan mereka melewati pergumulan. Masalah itu tidak sendirian, tapi ada gereja, ada saudara seiman yang mendampingi dia untuk berjalan bersama-sama di masa-masa sulit. Saudara, ini perlu kita lakukan. Ya. Sikap seorang Kristen yang dewasa dan rohani selalu bisa melihat kebutuhan orang lain, saudara. Yang hatinya cepat merasa empati ketika melihat kebutuhan itu, saudara. Ada empati. Ini orang Kristen dewasa. Ini orang Kristen rohani, saudara. Ya. Itu untuk mengukurnya gampang, saudara. Ini orang Kristen dewasa atau enggak dewasa, rohani atau enggak rohani. Ya, ketika ukurnya itu, saudara, ada orang di depan mata dia tahu, saudara. Ya, bukan jauh di sana, tapi yang dekat, saudara. Mereka tahu, saudara. Saya coba tayangkan ada 1-2 foto, saudara. Tolong tayangkan, Michael. Ini, saudara. Saudara, ini di mana? Itu sebelah ini itu dapur, saudara. Itu asrama. Hitam seperti itu, saudara. Di bawahnya itu papan yang kalau nggak hati-hati, saudara, bisa jeblos di dalamnya, saudara. Saya ngetes kompornya, bisa nyala nggak? Tempat ini, saudara, nampung anak-anak pedalaman yang tidak punya kesempatan sekolah, yang bisa berhenti di SD, nggak ada kesempatan untuk sekolah, untuk lanjutkan SMP, karena nggak ada sekolah. Lalu anak-anak ini, saudara, itu dibawa keluar supaya bisa sekolah, lalu ditampung di satu tempat. Itu ratusan anak, saudara. Ini saya ambil baru sebagian, supaya mereka bisa sekolah. Kalau nggak putus sekolah, mereka menikah muda atau menikah dengan yang lain. Kalau ada kelompok keyakinan masuk di sana. Kita di kota tidak melihat, saudara. Yang sebelah yang terakhir, saudara, itu satu pedalaman yang sejak transmigrasi, saudara, itu nggak pernah dikunjungi gereja kota. Gereja itu hampir mati. Saya kunjung ke sana dan Agustus awal kami akan ke sana. Dan saya merasa bahwa tempat itu layak kita lakukan pelayanan. Banyak orang lakukan pelayanan, saudara, hanya di pinggir yang mudah dijangkau. Tapi yang ini, saudara, susah dijangkau. Tapi kalau kita nggak hadir, saudara, daerah transmigrasi yang sebelahnya ada keyakinan yang lain, itu lama-kelamaan tergelus semuanya. Mereka perlu dikuatkan, perlu diteguhkan. Ada kebutuhan itu, saudara. Ini bukan dari kita, saudara, jauh di sana. Ya. Dan saya lakukan ini, saudara, sejak saya terjun dalam pelayanan. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, kembali lagi memiliki perasaan sepenanggungan dengan saudara seiman dalam satu tubuh Kristus. Perasaan itu harus ada, saudara. Solidaritas itu harus ada, saudara, di tengah-tengah kita. Ketika ini hilang, saudara,
maka orang akan merasa kecewa dengan gereja. Orang akan merasa terabaikan, saudara. Siapa yang harus lakukan ini? Kita, saudara. Bersama-sama. Jangan menunggu orang lain. Berapa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Maka orang akan melihat gereja ini luar biasa. Galatia pasal 6 ayat 2, ayat 9, ayat 10 berkata demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita sepertinya sudah percaya bahwa saya sudah memenuhi hukum Kristus. Mungkin dalam hati kecil kita berkata demikian. Tapi ketika kita tidak berbuat apa-apa, saya katakan bahwa kita belum memenuhi hukum Kristus. Hukum kasih kepada Allah, iya. Tapi hukum kasih kepada sesama, mungkin masih belum kita lakukan. Tapi hari ini saya menantang saudara, mikirkan kembali. Doakan kembali untuk keberadaan saudara. Saudara, kalau di tangan kita ada sesuatu yang kita tahu kita nggak terpakai, saudara, harusnya gimana? Mau dikubur? Sisihkan, saudara, sebagian ketika melihat ada sebuah kebutuhan. Ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menyerah, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ini nasihat Paulus ya kepada jemaat di Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Saudara, bukankah ini Paulus seringkali menasihati jemaat untuk lakukan itu? Karena Paulus tahu, dia lihat di gereja, dia tahu pergumulan jemaat. Dan ini harus dilakukan. Tidak boleh kita abaikan. Ayat 10 mengatakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Selama masih ada kesempatan, artinya selama matahari masih terbit, saudara, kita masih bisa melihatnya. Lakukan itu, saudara. Raih kesempatan itu untuk berbuat baik, terutama kepada saudara seiman kita. Saudara-saudara seiman kita, kalau seluruh Indo, saudara ya, di bagian timur atau di mana, saudara, kalau saudara pernah dengar misi, wah itu kebutuhannya begitu besar, saudara. Ya. Tapi misi juga harus lakukan dengan benar, ya, supaya benar-benar menjangkau mereka. Saudara, kita hidup di dunia yang tiada kasih. Tapi orang Kristen harus miliki kasih. Karena itu panggilan kita. Saudara, ada seorang wartawan dari San Bernardino, California. Coba tayangkan. Ya. Saudara, dia menulis tentang kisah seorang pria yang lusuh berbaring sebetulnya dalam sebuah parit, ya. Tapi saya tidak menemukan foto itu, ya. Saudara, dia menuliskan kisah itu. Jadi dalam parit tidurnya, saudara. Jadi tiap hari orang lalu lalang, saudara, di tengah keramaian, tapi tidak ada orang yang menolongnya. Mungkin dia tergugah, dia tergerak hati, saudara. Setiap hari melihat orang yang lusuh itu, yang sakit itu dibaring di dalam parit. Begitu banyak, ya beratus-ratus orang melewati orang itu. Tapi tidak ada seorang pun yang menahan kakinya untuk menolongnya, yang menunjukkan simpati kepadanya. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin orang ini tidak ada di depan kita. Tidak ada di tempat tinggal kita. Tapi minimal, saudara, kita tahu bahwa orang di sekitar kita
mungkin punya kebutuhan, mungkin punya pergumulan yang membutuhkan perhatian kita, membutuhkan doa kita, membutuhkan simpati kita, membutuhkan penghiburan kita, sehingga dia dikuatkan melewati masa-masa yang sulit. Ketika kita bisa lakukan hal itu, saya yakin percaya bahwa kita sudah menjadi berkat. Ada kesaksian di tengah-tengah mereka. Karena yang terakhir ini, bahwa ketahuilah bahwa kita dipanggil untuk mengasihi dan melayani saudara-saudara seiman yang di dalam Kristus Yesus. Melalui panggilan ini, saudara, kita lakukan pelayanan supaya kita benar-benar boleh menjadi berkat bagi mereka. Gereja punya kesaksian di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah dunia. Mau saudara lakukan itu? Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan kalau kami sebagai anak Tuhan yang seringkali kami lupa. Seringkali kami tidak melihat kebutuhan-kebutuhan di luar atau di tengah-tengah kami. Tuhan, tolonglah kami melalui pergumulan-pergumulan gereja mula-mula. Ada janda yang terabaikan. Ada yang merasa tidak mendapatkan pelayanan. Tuhan, biarlah kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi seorang Kristen yang benar-benar memahami akan panggilan kami, sehingga kami bisa ambil bagian dalam pelayanan pada mereka yang papa, mereka membutuhkan kami. Bapa di surga, jadikan gereja ini sebagai gereja yang punya kasih, gereja yang punya kesaksian, gereja yang punya kepekaan pada orang-orang di sekitar kami, lingkungan kami, yang kami konsisten lakukan, supaya gereja ini menjadi berkat, saudara, di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menghibur, yang boleh menegur kami di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi bagi Kristus Yesus melalui kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.